Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakir Bayang dengan NIM 2024-3204. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek akhir saya dalam mata kuliah literasi digital, yaitu proyek membangun WordPress untuk produk saya pribadi. Di sini saya membuat produk pribadi yang mengenalkan siapa diri saya dan apa saja yang saya lakukan, khususnya dalam dunia bisnis selama beberapa bulan hingga 1 tahun ke belakang. Ya, yang pertama saya mengenalkan terkait diri saya dan juga 4 item utama yang saya brandingkan, dimulai dari business associate, property consultant, F&B franchise owner, dan juga amateur stock trader. Saya memiliki moto di sini, yaitu building business from field experience. Nah, kemudian di bawahnya ada business performance overview yang menjelaskan terkait performa saya dalam bisnis, di mana secara singkat saya memiliki 2 deal property closing, terus memiliki 5 aktif listing dalam properti, 1 outlet bisnis the hosting, dan juga saya memiliki fokus bisnis di properti dan juga F&B industry. Nah, kemudian jika kita scroll ke bawah, di sini akan nampak 2 logo utama di mana saya terjun dalam industri tersebut, yaitu The Hosting Indonesia sebagai bisnis sampingan saya, dan juga LDH Realty sebagai kantor saya part-time sebagai property consultant. Nah, terus kemudian di sini ada About Me, di mana saya menjelaskan terkait diri saya dan juga perjalanan saya dalam bisnis, di mana saya memulai perjalanan bisnis saya mulai dari pekerjaan part-time sebagai property consultant di LDH Realty. Kemudian dari situ saya mulai belajar terkait bisnis hingga membuka salah satu franchise di hosting Indonesia, hingga saat ini saya mulai mendalami financial melalui investasi saham dan juga trading. Untuk future planning saya memiliki harapan dan rencana untuk melakukan ekspansi bisnis dan juga ekspansi secara finansial, juga investasi begitu. Nah, saya menceritakan ini sebagai journey of self discovery. Jadi saya membuat ini menjadi storyline untuk mencari jati diri begitu. Nah, kemudian di halaman berikutnya saya menceritakan membuat story lebih rinci terkait apa yang saya lakukan, dimulai dari property consultant yang saya ceritakan sebagai first stepping stone atau langkah awal, fondasi awal dari perjalanan bisnis saya, dimana dari sini saya mengenal terkait bagaimana itu market, prospectingnya bagaimana membangun kepercayaan klien hingga transaksi end to end. Terus di sini ada juga contoh dari listingan yang saya punya di property consultant, mulai dari Gudang Semanan hingga Rumah Banjarwijaya. Nah, kemudian melalui property consultant ini saya membangun beberapa skill, di antaranya secara signifikan saya meningkatkan keahlian saya dalam negosiasi, komunikasi, pemahaman market, handling klien hingga eksekusi sales. Nah, skill-skill inilah yang kemudian mendorong diri saya untuk terjun lebih dalam di dunia bisnis. Makanya itu saya memberanikan diri untuk membuka F&B franchise, yaitu The Hosting Indonesia, di mana saya membuka cabang The Hosting Indonesia di Jalan Raya Villa Tangerang. Melalui ini saya belajar dua hal utama, yaitu karena The Hosting Indonesia adalah autopilot, makanya saya belajar terkait bagaimana operasi yang tersistemisasi. Melalui operasi yang tersistemisasi, saya belajar terkait bagaimana standar bisnis sistem, bagaimana cara kita monitoring performa, dan juga bagaimana kita membagi struktur delegasi yang terstruktur begitu. Kemudian saya juga belajar terkait ownership and provision. Tentunya melalui pengalaman bisnis ini, saya jadi memiliki mindset investasi, di mana tentunya seorang pengusaha itu membuka bisnis dengan tujuan utama yaitu meraih profit. Kemudian saya juga belajar terkait brand positioning dan juga expansion readiness begitu. Nah, kemudian setelah membuka bisnis nih, tentunya ada keinginan pribadi untuk memutar kembali uang yang didapat melalui bisnis tersebut. Makanya chapter berikutnya adalah financial journey, di mana saya mulai belajar trading sebagai foundation dari financial thinking. Di mana intinya pada sini saya mulai mencoba membuat framework untuk trading
khususnya swing trading. Di sini saya contohkan framework yang sudah saya buat mulai dari monthly, weekly hingga daily begitu. Dan terakhir, future planning saya ingin melakukan asset diversification di mana dalam 1 tahun ini, khususnya di kuartal kedua, kuartal ketiga hingga kuartal keempat, di mana kuartal kedua saya berencana untuk 80% aset saya berada di bisnis dan 20% di trading. Kemudian kuartal 3 60% aset saya di bisnis, lalu 30% di trading dan 10% di defensif. Dan pada kuartal 4 50% bisnis, kemudian 30% trading dan 20% defensif begitu. Dan ya, dan terakhir adalah konten di mana saya menjelaskan konten-konten umum saya, yaitu di email, Instagram, dan juga toko saya di channel. Dan mungkin bila teman-teman ingin menghubungi saya bisa melalui konten. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sudah memperhatikan.